Keputusan Marsha. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, Jun sudah di bandara untuk pergi melakukan tur ke beberapa negara terkait debutnya yang berhasil menjadi hits. Jun memejamkan matanya lalu melihat ponselnya. Dia benar-benar tidak menghubungiku, pikir Jun. Kak Han, aku ingin seminggu 2 kali kau mengirimkan sebuket bunga mawar ke toko perhiasan ini. Ucap Jun memberikan secari kertas nama toko Tuan Li kepada Kak Han. Apa kau sedang jatuh cinta? Tanya Kak Han. Sudah, jangan cerewet, lakukan saja, perintah Jun. Baiklah, jawab Kak Han. Tak berapa lama pesawat jet yang membawa Jun lepas landas meninggalkan Beijing. Sementara itu di toko Tuan Li, seorang kurir bunga mengirimkan bunga pesanan Jun untuk Hana. Celing-celing, bunyi pintu toko terbuka. Apakah ada yang bernama Nona Hana? Tanya kurir tersebut. Hana mengangkat tangannya. Nona, tolong tanda tangani ini, ucap kurir tersebut. Hana melihat kiriman bunga mawar tersebut, lalu mengambil pena dan menandatangani bukti terima paket bunga tersebut. Hana membuka kartu ucapannya dan melihat segoris tinta bertuliskan nama Jun. Hati Hana langsung berdegup kencang. Setengah mati dia mencoba menahan diri dari pria ini. Dan kini, pria ini malah bersikap manis kepadanya. Hana gemetaran seraya memegangi dadanya yang berdegup kencang. Sementara itu, sesampainya di Italia, Jun segera menyalakan ponselnya. Namun hatinya sendu. Satu pun tidak ada pesan dari Hana tentang bunga yang baru saja dia kirimkan. Jun menaruh ponselnya di saku jasnya, lalu masuk ke dalam mobil menuju hotel. Ponsel Marsha berdering. Nampak nama Lee Hyoji tertera di layar ponsel Marsha. Nona, kesehatan Tuan Besar tidak baik. Saat ini sedang tidak sadarkan diri, ucap asisten Ji memberitahukan. Marsha segera bangkit dari kursinya. Apa yang terjadi? Tanya Marsha dengan panik. Tuan Besar nampaknya mengalami koma. Sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari, jawab asisten Ji. Keputusan ada di tangan Nona. Apakah akan kembali ke Korea atau tidak untuk melihat kakek buyut Nona? Ucap asisten Ji dengan penuh sendu, lalu menutup sambungan ponselnya. Marsha terdiam lama memikirkan keputusan hatinya, lalu berdiri dan mencari Elana. Bagaimana dengan proses pemesanan perhiasan kerajaan? Tanya Marsha kepada Elana. Sudah selesai dan sudah di-packing, jawab Elana. Baik, jika begitu kau bertugas mengantarkan perhiasan itu, perintah Marsha. Bukankah itu seharusnya kau yang pergi? Tanya Elana. Aku memutuskan kau saja yang pergi ke sana, jawab Marsha. Aku akan meminta Axel untuk menemanimu, ucap Marsha seraya berlalu pergi. Puk. Marsha menutup pintu taksi. Gedung Liu Corporation, ucap Marsha. Sesampainya di Liu Corporation, Marsha segera bergegas masuk. Tangan Marsha gemetar ketika mencoba menelpon Louis, meskipun tak ingin kembali ke keluarga Kim. Namun, itu tetaplah adalah kakek buyutnya yang sedang mengalami koma. Marsha berjalan ke sana kemari seraya memegang ponselnya. Ketika Louis menjawab panggilan telepon Marsha, segera saja Marsha memberitahu Louis bahwa dirinya sedang berada di lobi Liu Corporation. Tunggu, aku akan ke bawah menjemputmu, ucap Louis. Marsha menunggu Louis dengan terduduk lemas di sofa lobi. Wajahnya memucat, tangannya terasa dingin. Louis melihat sekilas dan menyadari ada sesuatu yang terjadi pada diri Marsha. Apa kau baik-baik saja? Tanya Louis lembut sambil bersimpuh di depan Marsha. Marsha menatap Louis dengan mata memerah. Kakek buyut koma, jawab Marsha. Apa yang harus kulakukan? Tanya Marsha dengan tatapan kosong kepada Louis. Ayo, kita ke ruanganku terlebih dahulu, ajak Louis. Ceklek, Louis membuka pintu ruangannya dan mengajak Marsha masuk. Duduklah. Aku akan membuatkan teh untukmu, ucap Louis pergi keluar ruangannya sebentar, lalu membawa segelas teh hangat untuk Marsha. Minumlah, ucap Louis. Marsha menyesap tehnya sambil tetap menangis. Menurutmu, aku harus bagaimana tentang ini? Tanya Marsha. Apa yang hatimu inginkan saat ini? Berada di sisinya atau mengabaikannya? Tanya Louis dengan serius. Marsha berdiri, berjalan ke arah jendela dan menatapi air hujan yang turun dengan mulusnya di atas kaca jendela ruang kerja Louis.
Marsha meletakkan jari-jari tangannya di kaca jendela Louis dan mengikuti gerakan air yang turun secara perlahan tersebut. Sambil tertegun memikirkan keputusannya, Marsha berbalik menatap Louis. Menatapnya dengan tegas lalu memberikan keputusannya. Aku akan pergi ke Korea, jawab Marsha. Louis segera saja menarik Marsha ke dalam pelukannya. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu, janji Louis. Aku akan segera mengatur keberangkatan kita ke Korea, ucap Louis seraya menghapus air mata Marsha dengan lembut. Marsha menghabiskan tehnya yang tadi dibuat sendiri oleh Louis. Sementara Louis sibuk menyelesaikan pekerjaannya dengan asisten Lee. Pekerjaan prioritas didahulukan. Louis dengan cepat memberikan keputusan bisnis beberapa proyek penting dan menandatangani yang perlu ditandatangani. Lusa segera atur kepergianku dengan Nyonya untuk ke Korea, perintah Louis kepada asisten Lee. Baik tuan, jawab asisten Lee seraya meninggalkan ruangan Louis. Marsha mendekati Louis. Kau pasti sangat lelah karena permasalahanku, ucap Marsha sambil memijiti bahu Louis. Ah, ini terasa nikmat. Lelah bekerja, ada istri yang memijit, sungguh luar biasa, ucap Louis sambil mendongakkan wajahnya memandangi Marsha. Ah iya, Axel, ucap Marsha seraya mengambil ponsel yang ada di atas meja. Marsha mengambil jari Louis untuk membuka ponsel, lalu mencari nomor Axel. Halo, sapa Axel di seberang sana. Axel, aku ingin kau menemani Elena untuk dinas luar. Luangkan waktumu ya, pinta Marsha. Melihat nomor yang tadi menghubunginya adalah nomor Louis, maka Axel sangat yakin jika Louis saat ini ada di samping Marsha. Jawab Axel terbata. Louis mengambil ponsel di tangan Marsha. Pergi temani Elena atau bonusmu hangus, ucap Louis memutuskan sambungan ponselnya. Axel terdiam. Hei, apa kau tidak terlalu keras kepadanya? Tanya Marsha. Bukankah kita sedang menjodohkan Elena dan Axel? Louis berbalik bertanya. Ah, iya, ucap Marsha dengan sedikit tersenyum. Di Korea, di kediaman Tuan Besar Kim. Bagaimana keadaan Tuan Besar Kim? Tanya Kim Yora kepada asisten Ji. Tuan Besar Kim masih tidak sadarkan diri, jawab asisten Ji. Jika dalam beberapa hari ke depan Tuan Besar Kim tidak sadarkan diri juga, maka aku akan mengadakan rapat Dewan Komisaris pemegang saham Kim Group untuk memilih pimpinan baru, ucap Kim Yora seraya berlalu pergi meninggalkan kediaman Tuan Kim. Asisten Ji selaku tangan kanan Tuan Besar Kim mengepalkan tangannya, menahan marah. Nona muda Kim, cepatlah kembali, harap asisten Ji. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.